Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat dengan mata kuliah logika matematika akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu untuk memenuhi tugas ulangan tugas semester kami dan proyek. Oke, jadi untuk judul dari kelompok kami yaitu analisis perbandingan algoritma sorting dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dalam penggunaan waktu komputasi dan penggunaan memori. Selanjutnya dalam anggota kelompok 4 itu tidak ada 4 orang, yaitu yang pertama kepada rekan saya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Keisha Tulabita dengan NIM 24105110101. Perkenalkan, saya Melania Arwen Arlio Wekedo dengan NIM 24105111014. Perkenalkan, nama saya Hairul Insan dengan NIM 24105111018. Perkenalkan, saya Pravidani dengan NIM 24105111028. Baik, kami berasal dari kelas Informatika A Angkatan 2024. Selanjutnya, kami akan langsung masuk ke pembahasan dalam materi kami. Yang pertama yaitu kompleksitas algoritma dalam algoritma sorting pada JavaScript. Yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Keisha. Silahkan. Oke, yang pertama yaitu kompleksitas algoritma dalam algoritma sorting pada JavaScript. Nah, kompleksitas algoritma ini mengacu pada dua hal. Yang pertama yaitu time complexity atau kompleksitas waktu. Jadi maksudnya yaitu berapa banyak sih waktu atau langkah yang dibutuhkan seiring bertambahnya ukuran data. Kemudian yang kedua yaitu space complexity atau kompleksitas memori. Jadi seberapa banyak sih memori tambahan yang diperlukan dalam proses eksekusi sebuah algoritma. Nah, dalam konteks algoritma sorting di JavaScript, kompleksitas ini tuh membantu menentukan seberapa cepat sih dan efisien suatu metode. Nah, jadi kita tuh dalam memilih algoritma yang tepat berdasarkan ukuran dan juga kondisi data. Apakah dia tuh kayak terurut, ataupun dia tuh masih acak-acakan. Kemudian kita juga nyesuaiin kecepatan eksekusinya dan juga efisiensi memori. Kemudian ada algoritma sorting. Pada jurnal yang kami bahas kali ini, algoritma yang digunakan yang pertama ada merge sort, selection sort, bubble sort, shell sort, insertion sort, deep sort, dan quick sort. Mengenai pemaparannya akan saya jelaskan bersama dengan teman-teman saya. Algoritma yang pertama yaitu merge sort. Merge sort ini jadi algoritmanya tuh dia menggunakan prinsip divide and conquer. Jadi dia tuh bakal ngebagi data jadi bagian-bagian kecil, terus dia bakal ngurutin, terus ngegabunginnya kembali. Nah, merge sort ini cocok untuk dataset besar karena punya kompleksitas O (n) log n. Nah, tapi pada dataset kecil, performanya tuh dia kurang optimal karena overheat dari proses rekursi dan penggabungan data. Jadi, dia tuh kurang optimal karena dia tuh butuh memori yang tambahan. Nah, di sini kode yang digunakan, jadi dia tuh pertama bakal periksa L lebih besar dari R. Jadi maksudnya array-nya tuh hanya tinggal satu elemen. Dia bakal nge-return, jadi bakal berhenti dari looping. Kemudian M sama dengan L tambah first integer R-1/2. Dia tuh bakal cari titik tengah untuk ngebagi array. Kemudian kita panggil lagi merge sort array, L, M. Nah, dia tuh bakal ngurutin indeks dari L ke M. Kemudian panggil lagi merge sort buat untuk kita urutin dari indeks M+1 ke R. Nah, kemudian di akhir dia tuh bakal ngegabungin dua bagiannya secara terurut. Nah, dari hasil pengujian pada tes pertama kita menggunakan 100 data, diperoleh waktu sebesar 0,973 dengan memakan memori sebesar 31696. Kemudian pada tes kedua, kita menggunakan data sebesar 150 dengan waktu yang ditempuh yaitu 0,579 dan memakan memori sebesar 31.884. Dan pada dataset terakhir, kita menggunakan 200 data dengan waktu tempuhnya yaitu 1,105 second dengan memori yang digunakan yaitu 31.212 KB.
Kemudian yang kedua yaitu bubble sort. Nah, jadi bubble sort ini dia tuh bakal ngebandingin elemen bersebelahan dan juga dia bakal nuker kalau misalnya urutannya salah. Nah, jadi proses penukaran ini bakal diulang sampai data tuh udah terurut. Nah, kemudian dari implementasi kodenya, jadi dia tuh pertama bakal deklarasiin variabel len, yaitu sebagai panjang array. Swap jadi sebagai penanda dia tuh bakal ada pertukaran atau enggak. Nah, jadi pada loop yang pertama, yaitu yang menggunakan yang variabel i ini, itu bakal melakukan iterasi sebanyak len kali. Jadi sampai nggak ada pertukaran lagi nih antara elemen-elemennya. Nah, terus kita pakai boolean. Jadi iswap kita deklarasikan sebagai false. Yaitu jadi nandain belum ada pertukaran untuk iterasi saat ini. Nah, kemudian di dalam i ada loop lagi, yaitu j. Nah, di dalam loop j ini dia tuh bakal ngebandingin setiap elemen dengan elemen setelahnya. Jadi array j dan array j plus 1 itu bakal dibandingin. Nah, kalau misalnya ada pertukaran, dia bakal ngeset iswaped sama dengan true. Nah, kalau misalnya nggak ada, atau bisa dibilang tuh yang iswap itu sama dengan false, nah array itu berarti udah terurut dan dia tuh bakal keluar dari looping. Nah, untuk hasil dari pengujiannya, pada dataset pertama kita gunakan 100 data, kita peroleh waktu sebesar 0,78 dengan memori yang diperlukan yaitu 31072. Pada tes kedua kita gunakan data sebesar 150 dengan waktu yang ditempuh yaitu 0,635. Dan memori yang diperlukan yaitu 34152. Dan yang terakhir, kita gunakan data sebesar 200, waktu yang ditempuh yaitu 0,62 dengan memori yang digunakan sebesar 34460. Oke, yang ketiga yaitu insertion sort. Nah, jadi insert sort ini cara kerjanya itu dengan nyusun elemen ke tempat yang benar satu-satu. Nah, ini tuh efektif kalau misalnya datasetnya kecil karena operasi perbandingan dan pergeseran elemennya tuh kecil. Nah, jadi menghasilkan kecepatan eksekusi tinggi dengan sedikit overhead. Nah, jadi kalau dari kode ini, kita kan deklarasiin dulu nih panjang array dan juga si i, yaitu indeks si iterasi utamanya. Nah, terus kita pakai perulangan dengan ngambil elemen key-nya, yaitu array i. Jadi elemen ini tuh bakal disisipkan ke tempat yang benar di sebelah kiri. Kemudian kita bakal sisipkan ke posisi yang tepat, yaitu sama dengan i-1. Jadi kita mulai dari elemen sebelum. Nah, jadi selama j itu lebih besar dari 0 dan juga array j itu lebih besar dari key, maka kita akan melakukan pergeseran elemen ke kanan. Jadi buat kayak ngasih ruang gitu. Nah, untuk menempatkan key, jadi setelah posisi yang ditemukan, maka kita langsung akan menyimpan elemennya. Nah, dari tabel ini pada data yang 100 kita peroleh waktu sebesar 0,550 dengan kapasitas memorinya yaitu 31204. Nah, pada jumlah data 150 kita peroleh waktu sebesar 0,600 dengan memori yang digunakan yaitu 3992. Dan yang terakhir ketika kita menggunakan datanya itu 200, kita peroleh waktu yang ditempuh yaitu 0,688 dan memori yang digunakan yaitu 3196. Oke, di sini ada selection sort, yang dimana selection sort ini adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan memilih elemen terkecil atau terbesar dari bagian array yang belum terurut dan menukarkannya dengan elemen pertama dari bagian yang belum terurut. Untuk perbandingan dengan insertion sort sendiri, selection sort memerlukan lebih banyak perbandingan yang membuatnya lebih lambat dibandingkan dengan insertion sort untuk data kecil. Lalu untuk di kodenya, yang pertama itu ada loop untuk keluar untuk melewati array, lalu mencari elemen terkecil dari sisa array yang ada. Setelah itu ditukar elemen terkecilnya dengan elemen pada posisi yang terbaru. Untuk data di tabelnya sendiri,
di bagian 100 data memerlukan waktu sekitar 0,798 second dan memakan memori sebesar 30.596 kilobyte. Untuk 150 data memerlukan waktu 0,895 second dan memakan memori sebesar 31.040 kilobyte. Untuk 200 data memerlukan waktu 0,645 second dan memakan memori sebesar 34.356 kilobyte. Oke, berikutnya ada cell sort, yang dimana cell sort adalah algoritma pengurutan yang merupakan varian dari insertion sort dengan peningkatan performa melalui penggunaan gap sequence, yang dimana untuk cara kerja kodenya sendiri adalah dengan membagi array menjadi beberapa subarray berdasarkan gap tertentu. Lalu diurutkan subarray tersebut menggunakan insertion sort. Setelah itu secara bertahap mengurangi ukuran gap hingga menjadi satu. Untuk tabelnya sendiri, sini ada 100 data, yaitu memerlukan waktu 0,589 second dan memakan memori sebesar 31.148 kilobyte. Dan untuk 150 data memerlukan waktu sebesar 0,692 second dan memakan memori sebesar 31.376 kilobyte. Dan untuk 200 data memerlukan waktu 0,648 second dan memakan memori sebesar 31.320 kilobyte. Berikutnya ada heap sort, yang dimana heap sort adalah algoritma pengurutan berbasis struktur data binary yang terdiri dari dua fase utama. Untuk di kodenya sendiri ada dua fase, yaitu yang pertama penggunaan max heap, yang dimana mengubah array acak menjadi max heap, yang dimana nilai setiap node-nya lebih besar dari anaknya. Lalu yang di fase kedua ada ekstraksi dan pengurutan, yang dimana elemen terbesar atau root ditukar dengan elemen terakhir array. Untuk data tabelnya sendiri di heap sort di 100 data memerlukan waktu 0,770 second dan memakan memori sebesar 31.472 kilobyte. Lalu untuk di 150 data memerlukan waktu 0,776 second dan memakan memori sebesar 31.304 kilobyte. Dan untuk 200 data memerlukan waktu 0,776 second dan memakan memori sebesar 31.732 kilobyte. Lalu di sini ada quick sort, yang dimana quick sort adalah algoritma pengurutan divide and conquer yang bekerja dengan cara memilih elemen acak dari sebuah array, yang dimana di kodenya sendiri membagi array menjadi dua bagian, yaitu elemen yang lebih kecil dan elemen yang lebih besar. Di kedua bagian tersebut diurutkan secara rekursif. Untuk data tabelnya, sini di jumlah 100 data memerlukan waktu 1,096 second dengan memakan memori sebesar 31.160 kilobyte. Dan untuk 150 data memerlukan waktu 0,900 second dan memakan memori sebesar 31.056 kilobyte. Dan untuk 200 data memerlukan waktu selama 0,594 second dan memakan memori sebesar 31 kilobyte. Oke, berikutnya adalah bagian metodologi dan eksperimen.
Dalam penelitian ini, kami menguji performa sejumlah algoritma sorting dengan pendekatan kuantitatif melalui dua metrik utama, yakni waktu eksekusi dan penggunaan memori. Kami menggunakan 3 ukuran dataset, yaitu 100, 150, dan 200 elemen, sebagai representasi dari skala sederhana hingga menengah. Pengujian dilakukan menggunakan platform online bernama gdoodle.com. Meskipun praktis, pendekatan ini memiliki keterbatasan, seperti ketergantungan pada kondisi server dan latensi pada jaringan, yang dapat memengaruhi kondisi dan hasil. Oleh karena itu, sebagai bagian dari refleksi metodologis, kami menyarankan agar eksperimen dilakukan di lingkungan lokal untuk validitas yang lebih tinggi. Nah, kemudian tujuan utama dari eksperimen ini adalah untuk menilai sensitivitas algoritma terhadap pertambahan volume data, serta menguji stabilitas performa baik dari sisi kecepatan maupun efisiensi memori. Nah, terutama dalam konteks sistem informasi berskala kecil hingga menengah. Oke, berikutnya adalah hasil dan temuan. Berdasarkan hasil eksperimen, insertion sort menunjukkan performa terbaik dalam waktu komputasi dengan mencatat rata-rata waktu eksekusi tercepat sebesar 0,613 detik. Hal ini menjadikannya sangat efisien untuk dataset kecil hingga menengah, terutama karena struktur algoritmanya yang sederhana dan overhead operasional yang relatif rendah. Sementara itu, dari sisi efisiensi penggunaan memori, Quicksort unggul secara signifikan dengan konsumsi memori rata-rata paling rendah, yaitu 31.072 KB. Keunggulan ini diperoleh karena teknik partisi in place yang digunakan Quicksort, yang meminimalkan kebutuhan alokasi memori tambahan. Nah, namun, temuan kami juga menyoroti adanya trade-off penting antara kecepatan dan efisiensi memori. Insertion sort memang lebih cepat, tetapi kurang optimal dalam pemakaian memori. Sebaliknya, Quicksort lebih hemat memori, namun kurang kompetitif dari sisi kecepatan saat menangani dataset berukuran kecil. Nah, berdasarkan hal tersebut, rekomendasi pemilihan algoritma sebaiknya disesuaikan dengan prioritas kebutuhan. Jika proyek Anda mengutamakan kecepatan pemrosesan pada data kecil, maka insertion sort adalah pilihan terbaik. Namun sebaliknya, jika efisiensi memori lebih diutamakan, maka Quicksort menjadi alternatif yang lebih tepat. Selanjutnya, poin besar yaitu tentang relevansi dengan logika matematika. Dalam penelitian kami, ini mengeksplorasi hubungan antara algoritma sorting seperti bubble sort dan lain sebagainya. Algoritma sorting sendiri memiliki hubungan erat dengan logika matematika dikarenakan setiap langkahnya didasarkan pada struktur logis. Dalam logika proposisional, pernyataan seperti perbandingan if array J, maka array J plus 1, mencerminkan bentuk implikasi P ke Q, yaitu jika suatu kondisi terpenuhi, maka suatu tindakan dilakukan. Dalam logika predikat, urutan elemen dapat dijelaskan dengan pernyataan umum seperti untuk semua elemen X dan Y, jika posisi X sebelum Y, maka nilai X lebih kecil atau sama dengan Y. Selain itu, pembuktian bahwa algoritma benar untuk semua ukuran data dilakukan melalui pembuktian induktif, seperti pada insertion sort yang terbukti benar dari satu elemen ke n plus 1 elemen. Nah, dalam analisis ini juga menegaskan bahwa algoritma sorting dibangun atas prinsip dedukasi, implikasi logis, dan struktur formal logika matematika. Yang poin terakhir yaitu kesimpulan. Dalam penelitian ini membandingkan kinerja Quicksort dan insert sorting dalam JavaScript, yaitu menunjukkan bahwa insertion sort paling cepat untuk dataset yang kecil karena strukturnya sederhana dan efisiensi waktu. Sementara itu untuk Quicksort paling hemat memori karena menggunakan partisi in place. Terdapat trade-off yang jelas, yaitu seperti insertion sort cepat tapi boros memori. Sedangkan Quicksort hemat memori tapi bisa lebih lambat untuk data kecil. Nah, oleh karena itu, pemilihan algoritma harus menyesuaikan dengan skala data dan tujuan efisiensi. Selain itu,
hasil eksperimen bisa dipengaruhi oleh platform online sehingga pengujian lokal lebih disarankan. Nah, faktor eksternal seperti platform online juga dapat mempengaruhi hasil, sehingga lingkungan pengujian perlu diperhatikan. Penelitian juga menghubungkan proses sorting dengan prinsip logika matematika, termasuk implikasi logis dan pembuktian induktif dalam menganalisis keteraturan array. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa algoritma sorting dibangun atas dasar logika matematika yang meliputi implikasi, relasi, dan pembuktian. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun penjelasan dalam hasil presentasi kami kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.